Halo semuanya, selamat pagi anak kelas 7 SMP. Pasti masih imut-imut nih, udah pada mandi kan pagi-pagi sekarang. Nah, hari ini kita bahas mengenai materi sejarah. Sap, sejarahnya itu adalah ini pertemuan pertama kita ya. Jadi, saya sekaligus mengenalkan materi apa aja yang akan dibahas di semester ini. Ya, salah satunya memang ini ya, materi kehidupan manusia zaman praksara gitu. Kamu harus tahu nanti nilai-nilai apa yang bisa kamu ambil setelah kita belajar mengenai zaman praksara. Apa sih zaman praksara? Nanti ya, sabar ya. Nanti kita akan bahas. Jadi, materi yang akan kita bahas dalam satu semester ini untuk pengenalan ya, itu yang pertama, materi praksara tentunya yang sekarang ya. Yang kedua, setelah praksara berakhir, kita akan bahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia tentunya ya. Next yang ketiga, itu kita akan bahas mengenai kerajaan Islam. Tapi kerajaan Islam itu nanti di semester 2 ya. Jadi di semester 1 kita hanya membahas 2 bab, yaitu zaman praksara ya, terus nilai-nilai kehidupannya nanti banyak rentetannya, itu banyak nilai-nilai kehidupannya ya. Terus teorinya berarti termasuk teori pengantar sejarah, yaitu masuk ke zaman ini pun ya dalam bab 1. Nah, bab 2 baru kita bahas tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Banyak sekali ya. Jadi kerajaan-kerajaannya gitu. Jadi itu cukup untuk dalam 1 tahun gitu ya. Dalam 1 semester, maaf ya. Dalam 1 semester nanti kerajaan Islam itu ada kita bahas di semester 2. Oke? Jadi udah paham ya? Ada beberapa materi yang akan dibahas. Sekarang materi pertama tentunya kita pengenalan dulu dengan materi praaksara. Karena praaksara adalah masuk materi bab pertama. Silakan dibuka buku cetaknya masing-masing ya. Dari situ pasti ada bab mengenai praksara, coba dicari, oke. Manusia zaman praksara, apa sih praksara? Oke. Oh ya, sebelumnya apa itu pelajar praksara? Saya menjabarkan tujuan pembelajaran kali ini, gitu ya. Kalian peserta didik ini mampu menjelaskan pengertian praksara dan prasejarah. Jadi bedanya apa, gitu ya? Partainya apa, kenapa ada depannya ada kata-kata sama-sama pra gitu. Peserta didik mampu membandingkan pengertian praksara dan prasejarah, dibandingin tuh bedanya apa itu praksara, apa bedanya dengan prasejarah. Peserta didik mampu membedakan zaman pada periodisasi atau pembabakan praksara berdasarkan geologi. Jadi zaman-zaman atau periodisasi itu kan apa namanya pembabakan ya. Periodisasi itu artinya pembabakan ya. Praksara berdasarkan geologi dan kemudian periodisasi berdasarkan arkeologi. Bedanya apa? Nanti ada di belakangnya. Jadi per zaman. Jadi kalau belajar sejarah itu ya belajarnya zaman paling dulu banget awal mula ya. Ada awal mula kehidupan manusia di sini gitu ya. Itu belajar sejarah kita. Nah, pengertian praaksara, praksara itu berasal dari gabungan kata pra dan aksara. Nah, pra itu kan artinya sebelum, kayak misalkan pra-wedding atau pre-wedding itu sama kan, pra atau pre gitu. Berarti foto-foto pre-wedding artinya foto yang sebelum menikah. Ya, foto-foto sebelum mereka menikah itu kan foto pre-wedding gitu ya. Nah, kemudian aksara. Aksara itu artinya tulisan. Ya, pasti kalian sering dengar lah aksara itu apa ya. Tulisan huruf, tulisan gitu. Itu aksara ya. Jadi, itu pengertian praksara. Jadi, kalau digabungkan menjadi praksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Jadi zaman dulu banget ya, manusia paling awal, ya awal-awal ada manusia itu mereka nggak langsung tiba-tiba bisa nulis, nggak ngerti malah tulisan itu seperti apa ya. Ya mereka berkomunikasinya dengan apa ya? Ya dengan lisan. Lisan itu apa? Ya bicara seperti ini. Itu pun ya kalaupun mereka belum mengenal bahasa yang mereka mengerti ya menggunakan bahasa tubuh ya. Zaman dulu sama zaman sekarang itu pun bahasa tubuhnya itu kurang lebih sama gitu ya. Kita pun masih menggunakan bahasa tubuh. Misalkan kalau apa
Misalkan ada yang nggak suka, ya geleng kepala gitu kan. Misalkan suka berarti senyum, terus mengangguk, seperti itu ya. Gitu ya. Misalkan seperti itu. Next, kemudian pembabakan. Jadi kan tadi ada periodisasi. Periodisasi itu kan pembabakan. Dibagi jadi apa aja sih zaman praksara. Tuh. Nah, yang pertama kamu harus belajar tentang pembabakan berdasarkan geologis. Apa sih itu geologis? Jadi ketika saya jelasin di sini nggak ada tulisannya, silakan kamu apa namanya tulis ya. Saya coba menulis di sini bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Tuh ya. Jadi geologis itu silakan tulis. Geologis itu adalah pembabakan zaman praaksara berdasarkan kondisi bumi. Geo itu bumi. Makanya kamu nanti kalau pelajaran geografi sama Pak Bagus ya, itu kamu membahas mengenai bumi gitu, geografi gitu ya. Belajar tentang bumi, geologi ya. Berarti kondisi bumi. Kalau ada kata-kata geo itu berarti ngomongin tentang bumi, ngomongin tentang alam, seperti itu ya. Jadi pembabakan masa praksara berdasarkan kondisi alam atau kondisi bumi. Ada berapa ini anak panahnya? Iya, 4 ya. Yang pertama namanya adalah zaman arkaikum. Ya, zaman arkaikum itu kadang juga di beberapa buku disebutkan juga azoikum. Z ya, azoikum gitu. Ada disebut langsung Archaeozoikum, itu bahkan lah digabungin ya antara Zoikum sama Archaikum digabung jadi satu ya, dari Archaeozoikum seperti itu ya. Next nomor 2 ada zaman Paleozoikum itu ya. Next 3 ada Mesozoikum. Yang terakhir namanya zaman Neozoikum. Tuh ya, jadi ada 4 pembabakan berdasarkan keadaan alam geologis gitu ya. Jadi masa praksara dilihat dari kondisi bumi waktu itu ada 4 zaman atau ada 4 periodisasi. Pertama arkaikum, paleozoikum, mesozoikum, neozoikum ya. Terus kemudian arkeologi. Nah, pembabakan yang kedua berdasarkan peninggalan kebudayaan. Jadi alat-alat yang dipakai itu berarti arkeologi gitu ya. Arkeologi diambil dari kata artefak yang artinya benda gitu ya. Benda-benda yang orang zaman dulu gunakan gitu ya. Itu apa saja. Berarti pembabakan arkeologi itu dilihat dari benda peninggalan kebudayaan. Tuh ya. Oke, kalau belum ngerti nanti ulangi lagi ya, video saya, maksudnya kayak penjelasan saya, jadi sampai ngerti. Kalaupun belum ngerti, silakan chat saya, telepon saya atau WA, Bu atau Miss, itu tadi Miss ngomong ini tuh artinya apa, seperti itu ya. Karena saya tidak bisa nulis di sini, oke? Arkeologi itu artinya adalah ya pembabakan zaman praaksara berdasarkan benda-benda peninggalan kebudayaan. Karena arkeologis berasal dari kata artefak ya. Ya, artefak berasal dari kata artefak artinya benda. Next. Nah, pembagian atau pembabakan arkeologi dibagi lagi. Mirip kayak geologis ya, tapi kalau geologis kan jadi 4 nih, sedangkan kalau arkeologi itu jadi 2 ya. Ada zaman batu dan zaman logam. Loh kok nggak kayak kum-kum kayak gini? Nanti sabar ya. Ini baru zaman batunya pun sebutannya satu aja. Ternyata zaman batu nanti bercabang-cabang loh. Gitu. Jadi siapkan mental kalian, oke? Mulai hafalannya, mulai dipahami, jangan hafalannya, pahami juga ya. Zaman batu, oke. Nah, sekarang kita mulai dari awal penjelasan dari zaman geologis, yang ini ya. Yang pertama, itu kan tadi ada sebutan arkaikum. Nah, punya nama lain nih, yang tadi saya sebutkan, nama lainnya adalah azoikum. Atau kadang ada beberapa buku literatur yang langsung gabungkan dua kata ini ya. Jadi arkai
Arkaizoikum gitu ya, Arkaizoikum. Jadi ini adalah zaman paling pertama kondisi bumi saat itu, karena kan geologis berdilihat dari kondisi bumi ya. Jadi waktu itu umur bumi itu 2.500 juta tahun yang lalu. Kulit bumi itu masih dalam proses pembentukan, jadi masih sangat panas gitu ya. Jadi kalau dihubungkan dengan geografi ya, ini berarti bumi baru terbentuk gitu ya. Jadi planet-planet yang ada di angkasa ini ya, ada di alam semesta ini maksudnya ya, itu baru terbentuk termasuk bumi ya. Ketika bumi baru terbentuk, di sejarah sebutnya adalah masa Arkaikum atau Azoikum atau Arkaizoikum. Seperti itu ya. Nah, karena baru terbentuk kondisinya suhunya sangat tinggi, panas sekali gitu kan. Kalau panas, udah ada kehidupan atau belum? Kira-kira? Belum, pinter. Jadi belum ada kehidupan saat itu di era zaman Arkaikum. Seperti itu ya. Next, kemudian zaman Paleozoikum. Nah, zaman Paleo ini urut ya. Udah urut dari yang Arkaikum sudah, dan lanjut ke Paleozoikum. Ini kira-kira ya 340 juta tahun yang lalu ya. Sudah ada tanda-tanda kehidupan karena udah ada curah hujan. Ya, kehidupannya apa aja? Kehidupannya itu adalah berupa hewan-hewan plankton. Kamu suka lihat ini ya, SpongeBob ya, di situ. Nah, kayak hewan-hewan seperti itu ya. Ada gangga. Gangga bukan mantannya Awkarin ya. Terus kemudian ada makhluk hidup mikroorganisme. Terus kemudian hewan tak bertulang belakang juga muncul lagi berkembang, berevolusi menjadi hewan-hewan Devon. Devon itu berarti ikan ya. Periode ikan-ikan purba, kamu pasti suka lihat ya, coba searching sana ya. Ikan-ikan purba itu seperti apa zaman dulu ya. Ikan-ikan masa zaman praksara gitu. Beda sekali dengan ikan zaman sekarang ya. Kalau ibu lihat sih lebih galak ya muka-mukanya gitu ya, ikan zaman purba saat itu ya. Terus kemudian setelah ada ikan muncul lagi era serangga. Jadi mulai ada kehidupan seperti itu. Nah, kalau misalkan itu hewan-hewan semua ya, Bu, iya. Gimana kalau misalkan floranya, flora itu berarti apa? Tumbuhan gitu ya. Ada tentunya, ya gitu. Tetap ada flora-floranya juga, apa tumbuhan-tumbuhan juga udah ada di situ. Ya udah, karena udah ada curah hujan pasti udah ada apa? Mereka bisa tumbuh tentunya gitu ya. Jadi ada kehidupan. Di situ masalahnya belum ada manusia di era ini. Seperti itu ya anak-anak. Next, Mesozoikum. Di era Mesozoikum ya, itu sudah mulai adanya reptil-reptil yang galak, yang pemakan apa namanya daging, pemakan karnivora. Kamu belajar waktu itu kelas 6 ya. Di IPA ya, karnivora, reptil raksasa. Nah, kita sebut dengan dinosaurus Jurassic. Di era Jurassic, kamu suka nonton ya film-film Jurassic gitu. Kalau nggak film ya ada juga tuh yang boneka-boneka kecil-kecil gitu, Jurassic, dinosaurus gitu ya. Ya macam, walaupun macam apa dinosaurus itu macam-macam, ada yang pemakan daging ya, ada juga pemakan yang herbivora ya, pemakan tumbuhan gitu. Tapi apa sebagian besar itu memang era Mesozoikum dikenal sebagai zaman reptil raksasa itu. Tapi ternyata seiring berjalan waktu ada bencana di situ. Disebutkan itu karena ada zaman es. Nah, ada yang menyebutkan juga karena ada jatuhnya meteor gitu. Nah, akhirnya punahlah mereka ya. Mereka punah, kemudian digantikan lagi ya zaman Neozoikum gitu ya. Zaman Neozoikum itu kira-kira ya 60 juta tahun yang lalu ya. Keadaan bumi itu makin baik, perubahan cuaca juga tidak terlalu besar. Jadi karena tadi kan cuacanya berubah dengan cepat, nah di zaman es langsung jadi kan kaget ya. Fauna saat itu reptilnya langsung pada punah gitu kan. Nah, era Neozoikum itu cuacanya tidak begitu besar gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di era Neozoikum sudah ada manusia purba
Gitu. Jadi hari ini pengenalan materinya situ saja. Terima kasih anak-anak. Dadah.